Kita sudah mau 100 tahun bangsa kita, tahun 45. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai ini anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, mereka kita tinggalkan dalam keadaan tidak stabil. Jangan sampai mereka tidak sejahtera gitu kan. Seenggaknya kita sudah meletakkan dasar-dasar yang bagus sehingga mereka tinggal melanjutkan saja gitu loh. Berarti hari ini tuh kita ngomong tentang sila 1, 2, 3, sila 4, terus sila 5. Sila 1, 2, 3 adalah sila pemersatuan. Kemudian sila 4 itu adalah intinya, dan sila 5 adalah tujuan. Jadi gini cara kita memahami Pancasila guys. Sila 1, sila 2, sila 3 itu sebenarnya tentang persatuan. Ya, bagaimana kita bersatu yang memungkinkan sila 4 itu berjalan. Nah, bagaimana kita bersatu yang memungkinkan sila 4 berjalan, itu kita harus bersatu secara bulat mutlak, yang satu kesatuan, tidak mengecualikan satu golongan dan lapisan. Ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Persatuan yang tidak memandang perbedaan, suku, ras, dan agama, tapi dengan persatuan kita itu kita bisa bersatu sebagai satu keluarga besar, satu tubuh Indonesia, umat Indonesia. Ini sebenarnya tentang Pancasila ya. Sila 1, 2, 3 itu adalah sila pemersatuan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jadi arahnya adalah persatuan Indonesia yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gitu cara kita bacanya. Jadi sila 1, 2, dan 3 itu adalah sila tentang pemersatuan, tentang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang didasari oleh ketuhanan dan kemanusiaan. Supaya persatuan Indonesia itu menjadi persatuan yang memungkinkan sila 4 itu bisa berjalan dengan baik. Itu maksudnya. Karena kan intinya kan di sila 4, kerjanya itu di sila 4 gitu loh. Kerjanya di sila 4, hasilnya di sila 5, landasannya di sila 1, 2, dan 3. Kalau landasannya ini nggak kokoh, maka sila 4 itu ya goyang. Kalau sila 4-nya goyang, ya nggak terwujud sila 5-nya. Jadi rumusnya cara baca Pancasila itu seperti ini. Pertama, persatuan kesatuannya. Kedua, kerjanya, gotong royongnya. Ketiga, itu adalah kesejahteraannya. Artinya hasil daripada kita bergotong royong di atas persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Jadi supaya kita menemukan cara-cara yang sederhana untuk memahami Pancasila. Pertama sekali tentunya kita bicara persatuan dulu guys ya. Hubungan yang sedemikian rupa antara sila 1, 2, dan 3. Persatuan Indonesia, persatuannya bangsa Indonesia, yang otomatis tanah airnya ngikut, semuanya ngikut gitu kan. Nah cuman supaya bisa mencapai persatuan Indonesia yang kokoh, supaya bisa memungkinkan sila 4 berjalan, sila 1 dan sila 2 ini ketuhanan dan kemanusiaan benar-benar harus diperhatikan betul gitu loh. Harus diperhatikan betul. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dua sila inilah yang mendasari sila 3 ya, supaya sila 3 ini memungkinkan sila 4 berjalan. Tanpa itu maka sila 4 tidak berjalan, sila 5 nggak terwujud. Nah, ini kerangka berpikir kita guys, supaya kita jangan bingung lagi kenapa sih kok kita ini nggak selesai ya, nggak tercapai cita-cita kita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu kok nggak terwujud juga gitu loh. Nah oleh karena itu kita beresin dulu nih sila 1, 2, 3 itu bicara persatuan. Nah, termasuk ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya bicara persatuan guys ya. Bagaimana kita bisa bersatu karena berbeda agama, sehingga kita bisa mengkerucut kepada sila 3, Indonesia yang bersatu. Persatunya sebagai satu kesatuan, bulat mutlak, Bhinneka Tunggal Ika, karena persatuan yang seperti itulah yang memungkinkan sila 4 itu berjalan ya. Yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bisa berjalan dengan baik kalau ada persatuan dulu yang bagus, yaitu sila 1, 2, 3. Nah, harus kita paham betul nih sila 1, 2, 3 bagaimana kita bersatu guys ya. Sila 4 ini adalah kerjanya, gotong royongnya ya. Ini kan kita bergotong royong juga orangnya berbeda-beda ya, beraneka ragam suku, ras, dan agama. Itu dapat berjalan dengan baik
Sehingga apa? Sila 5 sebagai buah, sebagai hasil daripada gotong royong itu benar-benar dapat terwujud dengan maksimal ya. Itu benar-benar menghasilkan kesejahteraan sosial yang membuat kita semua menjadi adil, makmur, damai, sejahtera buat semuanya. Ya, yang dipersatukan itu apa sebenarnya? Apa sih yang dipersatukan? Yang dipersatukan itu sebenarnya manusianya gitu loh. Kita kan umat beragama. Nah, umat beragamanya, umatnya yang dipersatukan, bukan agamanya yang dipersatukan, tapi umat ya, orangnya, manusianya yang dipersatukan. Bagaimana cara mempersatukan umat beragama ya, dengan agama yang beraneka ragam, berbeda-beda ini? Ada sila 1. Jadi sila 1 ini bukan tentang doktrin ya, bukan doktrin agama sila 1 itu, tapi dia adalah sila pemersatu, mempersatukan orang-orang yang beragama dan agama itu beda-beda gitu loh. Ya, kita harus tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda agamanya, karena kita adalah bangsa yang satu ya. Bangsa yang satu kesatuan. Bagaimana sila 1 dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda agama? Nah, sila 1 itu bicara ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada dua poin di situ di dalam sila 1 itu ya. Ketuhanan itu satu. Kedua, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi apa maksud daripada ketuhanan di satu sisi dan Tuhan yang Maha Esa di sisi lain? Ketuhanan berarti kita bicara tentang menjadi orang-orang baik, berpegang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada cinta kasih. Yang namanya orang yang berketuhanan itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kebaikan. Kalau di dalam agama itu dikatakan pada orang-orang yang bertakwa itu ditanya apa yang diturunkan oleh Tuhan gitu loh. Ditanya kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang merasa berketuhanan gitu kan. Oh, Tuhan itu menurunkan kebaikan. Nah, gitu. Jadi memang kalau kita bicara ketuhanan berarti bicara kebaikan. Jadi kalau kita bersatu di dalam kebaikan, kita dapat bersatu dengan semua orang gitu kan, dari berbagai macam latar belakang termasuk latar belakang agama. Itulah sebabnya kita berdasarkan kepada ketuhanan itu, maksud daripada kita mendasarkan persatuan kita itu dengan ketuhanan, supaya kita bersatu dengan seluas-luasnya persatuan. Bahkan persatuan dengan orang-orang yang lain agama dengan kita gitu loh. Kalau bicara kebaikan berarti kan kebajikan ya, bicara cinta kasih termasuk bicara kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu cinta kasih juga sebenarnya kan. Kemerdekaan itu kan itu bukan bebas nggak bertanggung jawab ya maksudnya di sini. Kemerdekaan itu kita bicara kita saling hormat menghormati, maksudnya kita merdeka, orang lain juga merdeka itu kemerdekaan tuh, idealisme kemerdekaan itu seperti itu. Kalau kita merasa diri kita merdeka, kalau kita nggak boleh diganggu sama orang lain, kalau kita berpikir bahwa kemerdekaan kita nggak boleh dirampas oleh orang lain, kita juga nggak boleh kayak begitu ke orang lain gitu. Itu namanya beridealismekan kemerdekaan. Kita ingin memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu namanya kemerdekaan. Di dalam bicara kemerdekaan, kita akan menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya kita akan memperlakukan manusia lain sebagai manusia, ya, memanusiakan manusia, memperlakukan orang lain sebagai manusia, dan akan berlaku adil kepada manusia manapun, seperti kita sendiri ingin diperlakukan adil oleh orang lain tanpa memandang suku, ras, dan agamanya kita, gitu loh. Kalau kita lihat di Medan Merdeka ya, mungkin kalau Anda orang Jakarta, Medan Merdeka itu Monas ya dan sekitarnya itu ada Medan Merdeka namanya. Dulu itu namanya lapangan Ikada ya. Nah itu namanya Medan Merdeka guys, yang titik tengahnya itu adalah Monas, Monumen Nasional. Jadi Medan Merdeka dan Monumen Nasional, Medan Merdeka itu seperti perisai Pancasila raksasa itu. Perisai Pancasila raksasa. Kalau kita lihat dari dari satelit, ya kan, kalau Anda lihat pakai Google Earth gitu kan, itu arahkan ke Medan Merdeka, ada Monas sebagai sila 1, ada Gambir, stasiun Gambir sebagai sila 2, kemudian ada Istiqlal dan Katedral, itu sila 3, kemudian ada Istana Merdeka, itu adalah sila 4, kemudian ada
Bank Indonesia sebagai sila kelima. Itu dirancang disengaja gitu ya oleh Bung Karno dengan memanfaatkan bangunan-bangunan yang memang sudah ada seperti katedral, Istana Merdeka, seperti Bank Indonesia, Gambir gitu kan, Stasiun Gambir. Tinggal ditambahin Masjid Istiqlal berdekatan dengan gereja katedral, Monas ya kan di tengah-tengah, semua sudah ada di situ sehingga dia menjadi kayak perisai Pancasila raksasa. Dengan Monas itu sebagai sila satu. Jadi sila satu itu bukan Istiqlal atau katedral itu, tapi sila satu itu Monas. Apa maksudnya? Monas itu kan bicara kemerdekaan, gitu kan? Monumen nasional, monumen negara bangsa. Negara bangsa yang menjadi ada itu karena kemerdekaan. Karena kemerdekaan kita punya pernyataan proklamasi. Tapi sebelum itu kita sudah punya pemahaman bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Lalu kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, lalu kita menyatakan kemerdekaan kita, lalu kita melaksanakan kemerdekaan kita. Sebenarnya Monas ini kalau kita pelajari dari simbol, kalau kita pelajari Monas itu, kaitkan dengan Tugu Petir. Yang ada di Tugu Petir itu, tugu yang didirikan di tempat Bung Karno itu menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus menjadi Tugu Petir. Ya dia kayak pilar 17 meter tingginya dan di atasnya itu ada simbol petir gitu kayak PLN gitu kan. Nah, Monas itu adalah pengembangan daripada Tugu Petir. Kenapa disebut Tugu Petir? Kenapa proklamasi itu digambarkan sebagai petir gitu kan? Proklamasi itu adalah petir. Petir itu dari mana? Dari langit, ya kan? Dari Tuhan. Makanya ketika kita menyatakan kemerdekaan, itu bunyinya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan kita, proklamasi kita itu berkat rahmat Tuhan. Itu dari Tuhan maksudnya. Itu bentuk daripada rahmat atau kasih sayang. Kasih sayang Tuhan kepada bangsa Indonesia. Berkat ya, dan rahmat Tuhan kepada bangsa Indonesia yang juga bangsa Indonesia sendiri ada keinginan luhur gitu untuk merdeka. Jadi pertemuan antara keinginan luhur dengan rahmat Tuhan itu terjadilah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan kita. Makanya proklamasi ini bicara ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa itu di Monas justru. Monas itu kan vertikal ke langit, ada api di situ, ada api kemerdekaan yang berasal dari proklamasi, yang berasal dari petir yang datang dari Tuhan, yang merupakan berkat dan rahmat Tuhan gitu kan. Jadi kesanalah kita melihat sila ketuhanan yang Maha Esa itu guys ya, bukan ujuk-ujuk bicara agama gitu loh. Jadi bicara kemerdekaan kita, bagaimana kita dulu menderita, miskin, bodoh, terbelakang, tanam paksa, kerja paksa, menderita. Karena di situ ada yang tidak berjalan daripada ajaran Tuhan ya, yaitu kita menerima ditindas oleh penjajah. Kalau kita mau mendapatkan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkah dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, ya kita harus masuk ke dalam frekuensinya Tuhan kan gitu kan. Yaitu kita harus menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan seterusnya. Kita membebaskan diri kita dari penjajahan. Ya. Karena kita ingin merdeka ya, merdeka, terbebas dari penindasan, terbebas dari ketidakadilan lah gitu kan. Makanya kita melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan hanya kita menyatakan kemerdekaan kita dan hanya kita menjalankan kemerdekaan kita itu dalam bentuk membentuk sebuah negara, yaitu negara kemerdekaan juga, semuanya tentang kemerdekaan. Jadi kembali lagi bahwa sila satu itu tentang kemerdekaan yang terkait dengan cinta kasih, yang terkait dengan berkat dan rahmat Tuhan gitu loh. Kenapa kemerdekaan itu terkait dengan cinta kasih? Ya memang karena kemerdekaan itu kan terkait dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang mana merupakan cinta kasih yang sejati ya. Perikemanusiaan itu ya mengasihi sesama manusia tanpa memandang apa latar belakangnya, itu namanya perikemanusiaan. Perikeadilan juga ya berlaku adil kepada semua manusia tanpa memandang
latar belakangnya itu. Itulah cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang tidak disarati oleh berbagai macam hal kan. Misalnya hanya karena persamaan kesamaan agama, kesamaan suku. Bukan cuma sekedar itu. Semata-mata karena dia itu manusia dan harus diperlakukan manusia dan harus diperlakukan dengan adil. Sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan dengan adil oleh manusia manapun tanpa memandang suku, ras, dan agama kita. Ya, sila ketuhanan itu berlanjut menjadi sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan dan sila ketuhanan seperti mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, atau hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga dengan demikian, dengan persatuan kita itu, persatuan kita yang didasari oleh sila 1 dan sila 2, kita dapat saling toleransi, saling menghormati, toleransi, berdamai, dan kita siap untuk gotong royong. Nah, gotong royong itulah sila 4. Ya, jadi kesitulah kita melihat ketuhanan yang Maha Esa itu, guys. Nah, sehingga jadi kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kita bisa mendapatkan sebuah konsepsi tentang Tuhan di situ. Kita jadi mempunyai kesamaan di dalam cara memandang Tuhan. Ya, Tuhan yang mengajarkan kita kemerdekaan, yang mengajarkan kita untuk menghapuskan, berlepas diri dari penderitaan, penjajahan gitu kan. Jadi ya itulah Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, menurut sejarah kita, ya kan, kita kan harus melandaskan pada sejarah ya. Menurut sejarah kita, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yang merahmati kita dengan pemahaman bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri manusia dan peri keadilan. Tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang diciptakan punya kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal, dan tentu saja untuk bersinergi, tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya, untuk mewujudkan cita-cita bersama gitu loh. Kan manusia itu memang harus berbagi kan. Harus berbagi. Oke, jadi disitulah kelihatan bahwa sila 1 mempersatukan kita itu loh. Karena ketuhanan itu sangat universal. Di dalam kita menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, kita itu saling hormat menghormati corak masing-masing. Kalau dalam agama katakanlah gitu, kalau kita kaitkan dengan agama ya, manusia diciptakan beraneka ragam, suku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, saling meminta satu sama lain, take and give, saling menyempurnakan, sama-sama melihara silaturahim ya. Kebetulan kalau kita ikut napak tilas kebangsaan on the spot dari rumah kebangsaan Pancasila, kita datang ke terowongan silaturahim yang ada di antara Monas dan Istiqlal, ya kan, untuk memahami bagaimana kita bersatu di dalam ketuhanan. Bersatu di dalam ketuhanan itu bisa dilihat di sila 3, tapi dasarnya adalah sila 1 dan sila 2. Ya, sila ketuhanan itu berlanjut menjadi sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan dan sila ketuhanan seperti mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, atau hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan persatuan kita itu, persatuan kita yang didasari oleh sila 1 dan sila 2, kita dapat saling toleransi, saling menghormati, toleransi, berdamai, dan kita siap untuk gotong royong. Nah, gotong royong itulah sila 4. Karena sila 4 ini juga yang bergotong royong itu orang-orang yang beraneka ragam. Ya kan? Sebelum orang-orang yang beraneka ragam ini bekerja, bergotong royong, ya mereka juga harus pertama kali mereka disatukan dulu kan, disamakan dulu pikirannya, supaya nggak bermusuh-musuhan, supaya nggak pecah belah, supaya nggak rebutan kekuasaan, rebutan kepemilikan, dan lain-lain. Itu harus disatukan dulu dengan sila 1, 2, dan 3. Jadi sila 1, 2, dan 3 ini tujuannya adalah untuk supaya sila 4 itu dapat berjalan dengan baik gitu loh. Dan sila 4 ini, kalau sila 4 berjalan dengan baik, demokrasinya nggak liberal, mereka semua menjunjung tinggi kerakyatan, yang berpikir rakyat, nggak berpikir kelompok sendiri masing-masing, kemudian menghormati hikmat dan kebijaksanaan, tidak memaksakan pikiran, tidak memaksakan kepentingan, pikiran karena kepentingan gitu kan. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak, tapi permusyawaratan, menjunjung tinggi permusyawaratan.
dan juga menghormati perwakilan gitu kan. Dengan begitu sila 4 itu dapat berjalan. Jadi di atas persatuan itu ditambah dengan pikiran kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, pikiran perwakilan. Nah, kita dapat bergotong royong dengan baik ya. Dapat bergotong royong dengan baik, demokrasinya juga akan menjadi demokrasi yang sangat terpimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, oleh permusyawaratan, oleh perwakilan, oleh kerakyatan gitu loh. Nah, sehingga kalau sudah sila 4 itu berjalan dengan baik, ya pemerintah berjalan seperti seharusnya, legislatif seperti seharusnya, kemudian yudikatif seperti seharusnya, tentara, Polri seperti seharusnya, dan masyarakat juga mendapatkan suatu internalisasi. Bisa dibilang 1, 2, 3 itu bicara sosial gitu kan. Kemudian sila 4 bicara politik atau demokrasi, sila 5 adalah bicara kesejahteraan atau keadilan sosial, ekonomi di situ, sosial politik ekonomi di situ. Nah, memang harus ditanam ini sosial politik ekonomi ini. Jadi kalau kita menanamkan sosial politik ekonomi berarti kita menanam sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 Pancasila. Jadi semua Pancasila itu kita install ke dalam kehidupan kita ya. Jadi sosial politik ekonomi akan menjadi garis-garis besar haluan negara, ya kan? Garis-garis besar haluan negara. Semua orang akan terkondisi ya tentang penanaman atau internalisasi daripada sosial politik ekonomi itu. Karena apa? Sebenarnya letak berjalannya Pancasila itu di berjalannya sosial politik ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila. Oleh karena itu, sosial politik ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila itu harus kita tanam dengan sengaja dirancang secara detail, secara cerdas ya kan, secara maksimal oleh pemerintah kan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menanam sosial politik ekonomi itu ke dalam kehidupan kita, ke dalam rutinitas hidup kita sehari-hari, dan itu harus dijaga, dikawal. Penanaman itu, instalasi itu, internalisasi itu, ya kan, kita harus jadikan dia bahasa tubuh kita, ya kan, karena dia merupakan rutinitas sehari-hari, dikawal oleh polisi, oleh tentara, TNI, polisi, masyarakat, ya, oleh lembaga-lembaga negara yang 3 itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua pihak mengkawal perjalanan daripada penanaman sosial politik ekonomi, yang artinya kita menanam sila 1 sampai sila 5 ke dalam kehidupan kita. Dijamin bahwa penyelenggaraan daripada Pancasila itu tidak melenceng. Itu akan otomatis dengan adanya penanaman sosial politik ekonomi secara sengaja menjadi garis-garis besar haluan negara, gampang sekali memberantas korupsi itu. Ya kan? Karena otomatis di situ para koruptor akan terpojok apapun bentuk-bentuk yang tidak sejalan dengan Pancasila, termasuk dengan pola pikir lama, mindset lama usang gitu kan, seperti feodalisme, seperti imperialis kolonialisme gitu kan, kolonialisme, pemisahan manusia, itu kan mindset lama yang tidak lagi melayani kehidupan kita, ya, yang akan membuat kita menjadi stagnan gitu loh. Kita ini masyarakat bangsa yang punya pola hidup dunia baru. Jadi ada dunia baru yang kita pakai. Dunia baru itu adalah kemerdekaan kebangsaan, antitesis daripada imperialisme dan kolonialisme. Ya, apa itu kemerdekaan kebangsaan? Ada dikatakan di pembukaan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar kita adalah undang-undang hidup dunia baru, ya kan, yang merupakan antitesis daripada imperialisme dan kolonialisme. Ya memang cuman secara tidak sadar kita masih melekat oleh pola-pola dunia lama itu, pola-pola imperialisme, kolonialisme, budaya dominasi, penaklukan pendudukan dan lain-lain, meluaskan wilayah segala macam, itu kan pola dunia lama, ya kan? Bisa dibilang itu dunia hutan lah ya, bukan dunianya kita manusia. Terus feodalisme, terus pemisahan manusia, itulah dunia lama banget gitu loh. Dunia yang membuat kita itu stagnan, gak maju,
ya kita masih ada di sekian ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Sedangkan kita ini harusnya hidup di zaman sekarang dan siap untuk menyosong masa yang akan datang. Dan itu hanya bisa dengan kita mempunyai kerangka berkehidupan kebangsaan yang bicara kemerdekaan kebangsaan itu tadi. Seperti yang dikatakan di pembukaan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi UUD 45 itu adalah kemerdekaan kebangsaan, antitesis daripada imperialisme kolonialisme. Kalau kemerdekaan kebangsaan, negaranya negara kebangsaan nasional, makanya ada Tugu Nasional, Monas gitu kan, Monumen Nasional. Negaranya negara kebangsaan, bukan negara imperium, bukan negara kolonial, tapi negara itu negara kebangsaan. Dan kepemimpinannya republik kerakyatan, dan kerakyatan itu kerakyatan yang paling tinggi ya, yaitu kedaulatan rakyat. Dan itu ada sejarahnya. Kita lahir, kita bukan sekedar memilih teori kepemimpinan ya, tapi kita lahir sebagai rakyat berdaulat karena konsekuensi daripada pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu harusnya dihapuskan. Parpol menaklukkan antara parpol ya. Saling takluk menaklukkan itu harus dibuang. Nah, makanya kita harus pahamin dulu apa itu kemerdekaan kebangsaan, apa itu kita harus kedaulatan rakyat gitu kan. Kalau ada yang saling takluk menaklukkan gitu kan, berarti kedaulatan rakyatnya kan tidak utuh gitu ya. Bukan, kita nggak bicara kesatuan kalau kayak gitu. Berarti kita bicara parsial, kita bicara serikat, kita bicara federal. Nggak nyambung federal sama serikat. Bahkan kita pernah hancur-hancuran dari tahun 49 sampai tahun 59 karena federalisme dan negara serikat ya. Itu kayak racun di dalam konstitusi kita yang membuat hidup kita menjadi rusak ya selama 10 tahun sampai akhirnya di stopnya dengan dekrit Presiden 5 Juli 1949. Kita keluar dari rel revolusi, kita kayak sesat gitu kemana-mana, nggak jelas ya kan, persatuannya susah, demokrasinya liar banget gitu kan. Nah itulah sehingga Bung Karno sampai membuat antisipasi dengan demokrasi terpimpin dan Nasakom waktu itu. Itu sebenarnya untuk mengantisipasi kekacauan itu gitu loh. Bukan berarti misalnya Nasakom itu karena Bung Karno lebih berpihak pada komunis, enggak. Nasakom itu sebenarnya untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi negara agama di satu sisi dan negara komunis di sisi lain, tapi kita menjadi negara kebangsaan, negara kesatuan gitu kan. Kemudian demokrasi terpimpin itu untuk melawan demokrasi liberal, ya kan, kita nggak boleh liberal demokrasinya. Itu semua kenapa ya? Dulu itu kan ada pemberontakan macam-macam ya, PRI, Maluku Selatan, ya kemudian ada NII, ada komunis, ya macam-macam itu pemberontakan. Karena itu kita liberal banget pada saat itu. Ya, itulah akibat daripada ide serikat yang diracuni oleh Belanda ke dalam konstitusi kita. Padahal jelas-jelas kita hikmat yang kita dapat dari proklamasi kita tentang mendirikan negara itu adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, gitu. Sebenarnya negara Indonesia itu negara kesatuan yang berbentuk republik, bukan negara serikat, gitu kan. Negara Republik Indonesia Serikat bukan negara kesatuan. Di situ karena kuncinya itu kesatuan. Ya, Nasakom dipropagandakan oleh CIA. Memang mereka ya, kalau sejarahnya begini, Bang. Kalau sejarahnya itu, Nasakom itu diadakan oleh Bung Karno. Bung Karno justru nggak nyambung sama CIA. Tapi mungkin kalau Nasakom dijelek-jelekin oleh CIA bisa jadi ya melalui melalui Orde Baru misalnya gitu. Tapi yang jelas Nasakom itu bukan berarti lebih memihak kepada komunis, tapi justru untuk mengkanter supaya tidak berdiri negara agama di satu sisi
dan negara komunis di sisi lain. Tapi kita harus jadi negara kesatuan. Itu idenya, ya ide dasarnya banget. Ya untuk menghadapi perpecahan seperti itu. Bukan untuk memihak kepada komunis, bukan. Ya kan? Bahkan Bung Karno kan makanya langsung dia bikin membangun Masjid Istiqlal persis di dekat gereja katedral. Itu untuk menggambarkan bahwa persatuan Indonesia itu seperti itu. Ya kan? Persatuan Indonesia itu lintas perbedaan bisa Bhinneka Tunggal Ika. Seperti zamannya Majapahit ada Hindu Siwa dan Buddha bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kan kayak gitu ya. Nah sekarang ada di sana di Medan Merdeka itu, kalau kita lihat dari atas, dari satelit, itu ada gereja katedral dan gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Itu ada di perisai itu, ada perisai raksasa di sana di Medan Merdeka itu, gereja katedral dan Masjid Istiqlal itu sila tiganya. Itu sila tiganya. Sila satunya apa? Monas. Sila duanya Gambir. Sila empatnya Istana Merdeka. Sila limanya itu Bank Indonesia. Coba deh Anda perhatikan, ya kan? Kalau enggak bisa lihat Facebooknya saya itu, saya ada penjelasan di sana. Gitu. Oke, Facebook saya Irwan Hasanuddin. Ketik aja di Facebook Irwan Hasanuddin, gambar Bung Karno dan gambar saya di situ. Ada penjelasan tentang itu untuk memahami perisai Pancasila raksasa di Medan Merdeka. Kan gitu kan. Jadi Nasekom itu maksudnya supaya bukan untuk masalah memihak pada komunis. Bung Karno justru orang yang sangat religius. Ya beliau mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia, saking religiusnya Bung Karno itu, beliau mengatakan begini tentang nasionalisme kita atau negara kita. Nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Kita bisa jadi alatnya Tuhan, perkakasnya Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan dengan menjalankan NKRI secara benar berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sosial, politik, ekonomi Pancasilanya itu, ya kebudayaan Pancasilanya. Itu kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh, dalam hidup kebenaran. Jadi kalau mau cari pahala, ya jalankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pahalanya banyak banget ya, dapat menjadikan kita hidup di dalam roh, ya kan? Karena sejalan dengan agama. Kenapa saya bilang Bung Karno sendiri pernah ngomong ya ketika beliau berpidato di peringatan Maulid Nabi tahun 1964 di Istana Merdeka, beliau mengatakan Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Wah, itu luar biasa kan? Ya, Pancasila Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Republik Indonesia sebagai sistem kepemimpinan Indonesia, itu membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Bayangin tuh, luar biasa banget kan? Jadi memang Pancasila dan Republik Indonesia bukan agama ya, tapi dia sejalan dengan agama, selaras dengan agama, saking selarasnya, itu bisa menjadi media ibadah sosial gitu loh. Ibadah sosialnya kita ya. Karena kan agama itu kan bukan cuma ritual ya. Agama itu ada urusan sosialnya juga. Nah, urusan sosial di dalam agama ini bisa menyatu dengan kehidupan berbangsa bernegara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Sosial politik ekonomi yang Pancasilais ya kan. Kebudayaan Indonesia yang Pancasilais yang akan menghasilkan kepribadian Indonesia ala Indonesia yang luhur, yang beradab dan modern, itu dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Itu Bung Karno yang ngomong kayak gitu. Jadi jangan khawatir gitu kan. Jadi nggak perlu ada yang ingin mendirikan negara agama, misalnya negara khilafah gitu kan. Terus ada juga yang merasa bagian dari Zionis Israel, ya dari ya itulah bangsa kita. Kenapa mereka berpikir
ingin mendirikan negara agama, negara khilafah, ya kan, ingin negara bagian daripada negara Zionis, karena mereka nggak melihat keselarasan Pancasila itu dengan agama. Mereka tidak melihat Tuhan di dalam Pancasila gitu loh, tidak melihat ajaran agamanya di dalam Pancasila, sehingga mereka kayak gitu. Pancasila ini dipikir nggak nyambung gitu kan, padahal mereka yang nggak nyambung, nggak diajarin untuk disambungin gitu loh. Para guru mereka tuh nggak mengajarkan mereka untuk melihat titik sambung antara Pancasila dan agama. Padahal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hikmat kebijaksanaan, kerakyatan, kemudian permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial, itu ajaran agama semua. Itu kan ajaran agama semua, makanya Bung Karno mengatakan Pancasila membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Ya kan, itu prinsip dan ajaran agama, ketuhanan itu. Bicara tentang kebaikan, kebajikan, kita mengejar kebaikan, kebajikan. Terus kemanusiaan, mencintai sesama manusia, ya kan, harus adil, harus beradab. Ya, bukti kita mencintai sesama manusia, ya harus adil, harus beradab. Kalau kita tidak adil, tidak beradab, nggak usah ngomong mencintai sesama manusia, nggak usah mengaku mencintai sesama manusia. Kalau jahatin atau benci, ya kan ada orang yang saking bencinya sampai karakter orang mau dihancurin gitu nih, dan dikatakan di depan umum ingin menghancurkan seseorang, ya kan, secara sehancur-hancurnya gitu. Itu jahat banget gitu. Ya kan, nggak di mana gitu kan. Dan orang-orang ini mereka mengaku mereka membawa agama gitu, membawa nama Tuhan, nilai-nilai agama segala macam. Ini nggak masuk di akal banget. Ya, jadi kita hidup dengan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, sosial, politik, ekonomi, budaya ala Pancasila, kepribadian ala Indonesia, itu dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh kebenaran. Ya, kita menjadi orang-orang yang soleh di situ karena kita mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, dan menjalankan nilai kemerdekaan, yaitu saling hormat menghormati, bukan bebas nggak bertanggung jawab, tapi saling hormat menghormati untuk eksis bersama-sama, berdampingan secara damai dan bergotong royong. Itu namanya kita mempunyai idealisme kemerdekaan gitu loh. Ya, gitu guys ya, Pak Martin, Pomanto, kemudian juga yang lain, Pak Amri, selamat datang. Saya Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Kita selalu ngomong kebangsaan. Ya, karena siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa itu benar-benar harus kita paham. Dan itu dengan jalan kita, sebenarnya kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngomong Pancasila guys. Karena Pancasila itu tahap mendirikan negara. Sebelum kita mendirikan negara, ada sejarah-sejarah yang penting yang justru memberi ide bagaimana kita mendirikan negara itu, sehingga ada Pancasila, ada di dalam Pancasila gitu kan. Nah, cara kita memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, kita nggak bisa langsung ngomong Pancasila, tapi kita harus ngomong dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada timeline sejarah itu loh, ada sejarah gitu kan, dari kebangkitan nasional, ada pergerakan kemerdekaan Indonesia, ada pernyataan proklamasi di situ, ada mendirikan negara, menyusun Pancasila segala macam. Itu adanya di pembukaan gitu. Gak bisa langsung ngomong Pancasila kita. Pancasila itu buah daripada menyusun dasar negara, BPUPK dan PPKI, ya kan, persiapan kemerdekaan itu. Kalau kita bicara Pancasila, baru bicara persiapan kemerdekaan dan menyelenggarakan kemerdekaan. Sebelum kita mempersiapkan kemerdekaan, ada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, ada kebangkitan nasional, kesadaran nasional untuk merdeka. Nah, ini mulai dari kesadaran nasional ini kita harus telusuri, yaitu dengan kita
mengikuti atau menapaktilasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus menapaktilasi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea per alinea, apa kandungan sejarahnya di situ, titik-titik sejarahnya ada di mana saja kalau di kehidupan nyata. Misalnya di Kebangkitan Nasional itu dimulai dari Budi Utomo, kita datang ke Stovia, ya kan, sekolah kedokteran zaman itu, ya kan, apa pikiran mereka di situ, apa kebatinannya, apa cita-cita, semangat dan lain-lain. Kemudian puncak daripada kebangkitan nasional adalah di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu detik di mana kita menjadi Indonesia, ya kan, dengan sumpah, dan ada mindset mula-mula, mindset awal, mindset keindonesiaan mula-mula kita di situ. Misalnya Indonesia Raya, Merah Putih, pemahaman kemerdekaan hak segala bangsa dan lain-lain, keinginan untuk punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat dan seterusnya. Itu adalah sejarah yang harus dipahami, ya kan? Kemudian ada pergerakan kemerdekaan Indonesia yang kita laksanakan selama 17 tahun, karena pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari Sumpah Pemuda. Karena sejak Sumpah Pemuda lah, di Sumpah Pemuda lah Indonesia, nama Indonesia itu resmi dipakai. Jadi ketika kita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, jadi Indonesia yang mana itu loh? Indonesia yang di Sumpah Pemuda, Indonesia yang dibentuk di Sumpah Pemuda, yang berkumpul di Sumpah Pemuda, ya kan? Itulah yang diperjuangkan kemerdekaannya dan dinyatakan kemerdekaannya di proklamasi. Dan ada lagi yang penting di situ, di perjalanan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu ada semacam pembentukan jati diri di situ, atau peletakan ukuran, peletakan jati diri oleh sejarah, oleh Tuhan, bisa dikatakan seperti itu, kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia, yaitu bahwa mereka harus menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan cuma sekedar, jadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasanya itu harus terkristalisasi menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Bukan cuma sekedar bersatu, tapi bersatunya itu harus kesatuan, bulat mutlak. Tidak mengecualikan suatu golongan lapisan. Karena kalau nggak begitu, kita nggak bisa berjuang. Karena apa? Karena kita nggak bisa bersatu. Ya kalau kita mau merdeka, kita harus pertama bersatu. Ya, bersatunya pun harus menerima keanekaragaman. Dan menerima keanekaragamannya juga pun harus menerima banyak sekali keanekaragaman. Dan tidak ada jalan lain buat kita selain daripada menjadi satu kesatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Jangan sampai menjadi cuma sekedar bersatu saja, tapi harus satu kesatuan bulat mutlak. Nah, itulah yang dipertahankan, yang dijaga soliditasnya gitu ya, selama perjuangan pergerakan kemerdekaan itu, selama 17 tahun itu, sehingga 17 tahun perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi itu membuat kita menjadi bangkitnya di situ, bangkitnya roh Bhinneka Tunggal Ika itu ke dalam tubuhnya rakyat Indonesia, ya, yang pernah ada di zaman Majapahit tapi dia nggak jalan ya karena memang belum waktunya, karena zaman itu belum mengizinkan Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup secara abadi. Tapi sekarang lah Bhinneka Tunggal Ika itu dia dapat hidup secara abadi, yaitu di alam kemerdekaan, di alam kemerdekaan kebangsaan, ya kan, bukan di alam imperialisme kolonialisme, bukan di alam feodalisme, bukan di alam pemisahan manusia, tapi dia harus hidup, hanya bisa hidup di dalam alam kemerdekaan kebangsaan, alam saling hormat menghormati perbedaan, ya kan, alam yang bergotong royong di dalam keberagaman, alam yang tidak ada pemisahan manusia, alam yang bukan feodalisme. Nah, di alam seperti inilah yang sekarang inilah Pancasila itu bisa hidup. Kalau di alam imperialisme, kolonialisme, feodalisme, pemisahan manusia, Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa hidup. Jadi ketika kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia selama 17 tahun, disitulah Bhinneka Tunggal Ika reinkarnasi di situ. Ya, sehingga ketika kita lahir di proklamasi, kita lahir sebagai Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bukan cuma sekedar Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka gitu ya. Tapi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti udah merdeka gitu ya. Sudah terkandung merdeka. Merdeka bisa bersatu, merdeka bisa berdaulat, merdeka dan seterusnya kan gitu.
tinggal ditempelin perisai Pancasila di dadanya, Garuda Emas proklamasinya itu. Kayak yang lahir dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diproklamasi, tinggal dikasih tempelin di dadanya Garuda Pancasila, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman. Artinya dia menjadi sakti menghadapi tantangan zaman, ya. Kenapa? Saktinya di mana letaknya? Karena dia membuang feodalisme, ya kan? Kemudian membuang pemisahan manusia, membuang imperialisme dan kolonialisme, ya, dunia kolonialisme, dunia dominasi, saling mendominasi, ya. ambisi untuk ingin saling dominasi, itu dibuang oleh Pancasila. Jadi kalau para pejabat, para pemimpin, kalau dia mau benar-benar Pancasila, dia harus benar-benar membuang semangat saling mendominasi itu, ya, karena itu ada bagian daripada imperialisme kolonialisme. Semangat mindset lama, ya, itu adalah semangat yang sudah usang, ingin saling dominasi. Kemudian feodalisme, ya, ingin kepemimpinan yang itu dia harus disembah-sembah gitu kan. Kita adalah kepemimpinan yang melayani, ya, kedaulatan rakyat, itu rakyat menjadi rajanya. Jadi siapapun yang dipilih sebagai pemimpin dia harus melayani rakyat, ya kan, dan harus rendah hati. Ya, saya kira saat sekarang ini mulai banyak pemimpin-pemimpin yang rendah hati, yang melayani, yang benar-benar kerakyatan gitu, ya. Nggak berpikir dirinya atau kelompoknya saja, tapi dia benar-benar kerakyatan. Yang lebih diutamakan tuh rakyat dalam konteks rakyat seluruhnya, bukan rakyat sebagian. Rakyat seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote sebagai satu kesatuan. Itu namanya kerakyatan, gitu loh. Kemudian menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan. Nggak berani sembarangan mengeluarkan keputusan, peraturan, undang-undang dan lain-lain, tapi benar-benar melihat kepada hikmat dan kebijaksanaan, gitu loh. Nah, ini keren. Kemudian juga menjunjung tinggi permusyawaratan, tidak mau saling memaksakan kehendak demi kepentingan kelompok, golongan, pribadi dan lain-lain. Dan perwakilan, lebih menghormati wakil, mengajarkan untuk menghormati perwakilan. Oleh karena itu makanya para wakil itu harus pantas untuk dihormati, gitu kan? Ya, harus menjunjung tinggi kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan itu sendiri kan. Jadi supaya bisa dihormati. Kalau mereka sendiri nggak menghormati sila 4, kerakyatan, kesatuan juga, kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya gimana mau dihormatin? Ya, jadi sehingga para pemimpin, para pejabat mungkin harus menjalani suatu pelatihan, suatu diklat apa gitu ya, yang memahami tentang bagaimana apa itu kesatuan, apa itu kerakyatan, apa itu hikmat kebijaksanaan, apa itu permusyawaratan, apa itu perwakilan, apa itu keadilan sosial. Harus dipahami betul supaya penyelenggaraan daripada negara itu benar-benar Pancasilaistik dan tidak melenceng pelaksanaannya, gitu. Dan terutama sekali kembali lagi bahwa kita harus menanamkan betul, harus ada dengan sengaja pemerintah menanam sosial politik ekonomi Pancasila itu secara sengaja menjadi tersosialisasi kepada seluruh rakyat. Makanya harus dalam bentuk garis-garis besar haluan negara. Jadi sehingga seperti kejahatan, seperti korupsi, feodalisme, pemisahan manusia dan lain-lain, apapun yang tidak matching sama Pancasila itu, dia kayak terpojok gitu ya. Kalau sudah terpojok, tinggal diambil, tinggal dibuang ke bak sampah gitu loh. Ya gak? Karena itu efektivitas daripada menjadikan penanaman sosial politik ekonomi itu sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, buah daripada penanaman sosial politik ekonomi Pancasila ini itu akan menghasilkan kebudayaan. Ada buahnya, ya. Ada buahnya kebudayaan Indonesia, kebudayaan Pancasila yang dibentuk oleh 3 pilar itu, yaitu sosial politik ekonomi Pancasila. Dan di situ dia tuh seperti energi, ya, seperti frekuensi
yang tinggal bersama kita gitu kan, yang hidup di dalam kayak auranya kehidupan kita gitu kan. Dan kebudayaan Pancasila itulah yang akan menjamah atau menyentuh tiap-tiap rakyat Indonesia, setiap-tiap anak bangsa Indonesia itu, sehingga dia mempunyai kepribadian ala Indonesia yang luhur, beradab, dan modern. Nah, gitu. Jadi ini yang saya lihat belum dijalankan, ya mungkin perlu waktu untuk menyadari akan hal tersebut. Tapi ya mari kita saling mengingatkan, ya saling kita ngomong terus saja, apapun lah, yang penting salah-salah juga Bapak. Yang penting kita dengan ngomong itu kita saling mengingatkan, bagaimanapun walaupun sejengkal ada manfaatnya ya. Majunya sejengkal itu tetap ada manfaatnya untuk kemajuan kita yang sempurna nanti gitu kan. Jadi kami mengajak Rumah Kebangsaan Pancasila, kami dari Rumah Kebangsaan Pancasila mengajak pada seluruh anak bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai Pulau Rote, untuk terus berjuang ya. Terus berjuang untuk menegakkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang 45, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Ya mari kita bicarakan terus, tegakkan terus, supaya melawan feodalisme, pemisahan manusia, dan semangat-semangat imperialisme kolonialisme yang saat ini bahkan ingin bangkit secara internasional gitu loh. Seperti yang kita lihat di Timur Tengah sana, seperti imperialisme, kolonialisme mau bangkit kembali, dan itu sangat berbahaya buat nasionalisme kita ya. Nasionalisme Indonesia hanya bisa tumbuh subur di dalam taman sarinya internasionalisme, yang nggak bisa tumbuh subur di dalam imperialisme dan kolonialisme. Kalau imperialisme kolonialisme mendunia, maka otomatis nasionalisme Indonesia akan kering, mati, gitu kan? Karena dia nggak bisa tumbuh di situ. Karena nasionalisme Indonesia itu bicara persaudaraan bangsa-bangsa, bicara Bhinneka Tunggal Ika secara nasional, bicara menghapuskan feodalisme dan lain-lain. Kalau imperialisme kolonialisme bangkit ya dan merajai dunia, maka nasionalisme Indonesia mati. Nah, itulah sebabnya kita harus memerangi imperialisme. I hate imperialisme, kita katakan seperti itu. Kita benci sama imperialisme, seperti Bung Karno mengajarkan kita membenci imperialisme, guys. Oke. Jadi itu saya kira ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan hari ini. Buat kawan-kawan yang baru join, selamat join. Terima kasih sudah join. Ibu Widya juga dari sini. Kemudian Berlin, Martin Pamanto, dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tetap berjuang. Ya, salam nasional, merdeka.